Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil izni wa nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat panjang umur, nikmat cuaca yang cerah, nikmat bisa hadir di tanah suci. Kita minimal sebelum ke tanah suci ke tanah abang dulu nggak apa-apa. Beli oleh-olehnya dulu nggak apa-apa. Mudah-mudahan setiap nikmat tersebut adalah nikmat yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sajikan kepada kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mudah-mudahan ya Rabb, sebagaimana duduknya kita, kumpulnya kita pada pagi hari ini, kelak kita duduk lagi, ngumpul lagi di surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Gimana kabarnya abang, sehat? Sehat bang ya? Ya Allah. Teteh sehat? Ini udah pada sarapan belum ini? Hah? Nggak nanya aja. Jangan terlalu berharap nanti sakit. Saya cuma nanya udah sarapan belum? Jangan berharap mau dikasih sarapan nih, jangan. Gitu. Makanya kalau ada yang nanya udah siap nikah belum? Mungkin cuma siap nanya doang. Jangan kegeeran begitu. Mudah-mudahan yang belum sarapan, ini mah awalan dari guru saya ya. Boleh diamalin, boleh enggak. Dulu waktu saya zaman nyantri kan namanya makan, kita mah susah banget kan akses makan waktu itu. Salah satu yang amalan dikasih adalah baca surat Yasin. Nah teman-teman, kalau ada yang belum sarapan boleh baca Yasin dalam hati. Insya Allah mudah-mudahan ya, siang baca Yasin nih, pagi nih insya Allah siang masih lapar insya Allah. Soalnya kenyangnya sekarang doang. Gitu, alhamdulillah. Kita hari ini istimewa di waktu yang mulia, waktu sholat duha itu salah satu waktu yang mulia, waktu yang mustajab. Kemudian di tempat yang paling mulia di muka bumi, masjid An-Nur. Afirmasi aja dulu lagi di Masjidil Haram gitu. Di waktu yang terbaik, di tempat yang terbaik, bersama orang-orang terbaik semuanya. Insyaallah mudah-mudahan menjadi Allah yang maha menatap, Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan. Mudah-mudahan kumpulnya kita menjadi sebab semakin beratnya timbangan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kumpulnya kita di bulan Rajab kan. Di bulan Rajab saya juga nggak nyangka nih bisa nyampe di bulan Rajab. Banyak berseliweran di Instagram, kemudian di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah banyak yang meninggoy. Saya sama Allah disampaikan ke bulan Rajab. Kita sampai ke bulan Rajab, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kan kita mau kedatangan tamu nih Ramadan. Kalau kita normalnya ya, kalau kita mau kedatangan tamu apa yang kita lakuin? Siap-siap kan. Kalau perlu kita chat, kalau kebiasaan orang dulu gitu bang. Ada yang namanya ngechat ke rumah, terus kita nggak tahu kalau di sini masih apa enggak ya. Mau yang namanya mau Ramadan tuh kita berbondong-bondong ke masjid, bersih-bersih masjid. Kemudian namanya karpet begini kita bawa ke kali, kita gosok rame-rame. Gitu, gosok baik. Untung nggak ada tulisan coba lagi. Cuma ale-ale. Tuh. Begitu tuh rapi, orang tua dulu mah ngajarin gitu. Wah, kenapa mau kedatangan tamu, siap-siap kita rapihin. Jangan sampai begitu tamu datang ya nyesel dah gua datang ke sini. Begitu nggak usah mampir. Nah, jangan sampai ya.
Makanya guru-guru kita menyampaikan Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban menyiram, Ramadan bulan memanen. Kita berharap mau memanen bulan Ramadan, orang nanam aja kagak. Ya enggak? Mau apa? Mau makan durian. Emang punya pohon durian? Enggak. Nanam enggak. Cuman enggak tahu, pengen aja makan, tahu-tahu ada. Ya enggak mungkin kan. Nanam dulu, siram dulu, nanti baru tumbuh yang namanya pohon durian. Gitu. Maka dari bulan Rajab ini kita pasang sabuk, kencengin sabuk. Yuk sama-sama kita kuatin lagi niat kita, ikhtiar kita memantaskan diri untuk sampai ke dalam bulan Ramadan. Kan kita masih seleksi, nanti Allah lihat nih, waduh mana enggak si mana ini kayaknya enggak pantas nih masuk Ramadan. Di Sya'ban dipites sama Allah. Bisa jadi kan, makanya mudah-mudahan ya dipantas-pantasin lah biar nyampe bulan Ramadan. Salah satunya apa? Kencengin tadi tuh sabuk kita, jangan banyak santai-santai, jangan banyak leha-leha. Leha sama istri saya itu leha. Rinanda Saraswati Soleha. Salah satu panggilan saya itu leha. Cuman jangan nanti so ilu gitu. Leha lagi nonton ini. Ya po ya, siapa? Boleh ha. Man tarokar roha fid dunya, man tarokar roha fid dunya soro yaumal qiyamati masruro. Masruro bukan Mas Andre. Man tarokar roha fid dunya soro yaumal qiyamati masruro. Barang siapa yang meninggalkan banyak santai-santai, meninggalkan banyak leha-leha di dunia, maka kelak nanti di hari kiamat dia datang kepada Allah, menghadap Allah dalam keadaan masruro, bahagia, senang, girang banget. Kenapa? Yang selama ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berlelah-lelah dalam ibadah, dia capek-capek dalam mencari nafkah, dia sungguh-sungguh dalam menjaga niatnya, sungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsunya. Begitu nanti di akhir ketemu Allah, benar nih apa yang Allah janjikan, girang dia. Tapi barang siapa yang banyak santainya dengan alasan self love, self love, dikit-dikit self love, sedikit-dikit self love, banyak santai. Nah, justru kalau kita cinta sama diri kita ya pantasin dong diri kita untuk masuk ke dalam surga. Banyak santainya, banyak lehanya, banyak istirahatnya. Soro yaumal qiyamati hasinan. Sebaliknya dia nanti datang kepada Allah di hari kiamat dalam keadaan sedih, dalam keadaan nyesel. Makanya dia bilang fa'asaddaqa wa aku minas sholihin, balikin ya Allah, balikin. Aku pengen sedekah, aku pengen jadi orang yang lebih baik. Tuh. Makanya jangan sampai capek Ustaz, emang capek. Tempatnya dunia daru ta'at. Dunia adalah kampungnya capek, tempatnya capek. Kalau nggak mau capek ya mati. Jangan banyak tidur, kenapa? Nanti di kuburan kita tidur terus. Sekarang jangan banyak tidur, tidurnya ntar aja dah, ya. Tidurnya ntar aja, jangan banyak tidur. Makanya sama Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad nyampaikan kita dituntut untuk mencari bekal akhirat. Wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kalau kata Nabi mah, kalau nyari dunia mah santai. Ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan engkau nih hidup lama. Kalau saya tahu nih hidupnya bakal lama nih, santai kan, ntar aja deh. Jangankan hidupnya, kita dikasih deadline, batas waktu sama atasan kita. Kerjain ini, pokoknya 4 bulan ke depan kudu selesai. 4 bulan ke depan kudu selesai. Tar dulu dah, ya enggak? Tar dulu. Nah, hidup juga begitu. Kalau kita nih soal dunia, soal harta, kemudian cari duit, kita nongkrong, kita santai-santai, ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan kita hidup lama. Jadi apa? Ya udah, santai-santainya tar aja begitu. Seperlunya aja. Tapi kalau soal akhirat nih, soal akhirat kita, wa'mal akhirati ka'annaka tamutu ghadan. Buat akhirat mah jangan ditunda-tunda, kata Nabi, ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan kamu mati besok. Kalau saya diumumin sama Israel, ping gitu kan.
Cuman serem juga kalau Israel punya WA ya. Gak ada yang mau ngangkat. Begitu diangkat matiin data, pura-pura putus. Pergi jalan, oh, padahal depan kipas. Itu saya dulu sama istri begitu. Lagi di mana yang? Ya, taunya kita matiin data. Nah, itu saya bicara sama antum maksudnya. Iya. Pokoknya begitu teh. Ini masalah satu trik laki-laki ya. Kalau ngomong pura-pura putus dia mungkin lagi matiin data dia. Oh gitu. Oh gitu iya. Makanya sejak kejadian itu istri saya nggak pernah tuh telepon, video call baik. Video call kan nggak bisa dimanipulasi. Kan bisa matiin juga datanya. Hah? Bisa juga matiin datanya. Tapi ketika udah melihat wajahnya tidak tega. Kan naga tamu tuh godan. Seandainya malaikat ngasih kabar sama saya, Nan, ini ngomongnya Nan lagi. Nan, besok mati ya. Gaskeun. Ya kalau amal kita baik, kenapa enggak kan? Cuma saya ngerasa amal saya kurang. Tar dulu dah begitu. Mau dulu deh. Tar dulu ya, ini masih di Anur begitu. Ntar kali pulang dari Anur. Jangan. Bating. Karena kata mutu godan, seakan-akan kita mati besok buat akhirat nih. Jangan ditunda-tunda, selagi bisa langsung. Ajan, tar dulu dah, belum selesai ajan, belum wudhu dia. Begitu udah selesai ajan, tar dulu belum qomat. Udah qomat, tar dulu belum takbir. Rakaat kedua kita baru wudhu, datang ke masjid, sialan tuh imam, cepet banget sholatnya. Lu yang lama, begitu. Karena kata mutu godan sama ketika kita mau berangkat bang, kita mau kemana nih? Kita mau bepergian nih. Jangan ngomong begini nih, jalan dulu yuk, gampang kita sholatnya pas lagi di kafe begitu. Atau selagi masih bisa sholat di mana kayak sholat. Kalau nyampe umurnya ke kafe mau nongkrong kan niatnya mau sholat di kafe. Kalau di jalan udah koit, udah mati, itu matinya syahid apa sanit itu? Sanit. Orang mati belum sholat, udah jelas tempatnya di mana? Di panggangan. Makanya yang kemarin tahun baru hati-hati. Yang kemarin ngeliat api dunia nggak begitu panas, tapi kalau api akhirat jangan ditanya panasnya. Jangan ditunda-tunda, buruan ya. Jangan banyak leha-leha, jangan banyak tidur. Ustadz nih penelitian yang saya baca katanya kita kudu tidur 8 jam. Bener nggak begitu? Bener itu mah. Cuman buat yang nggak ngaji, buat orang-orang awam, orang biasa, anak TK. Tapi buat kita nih, yang udah ngaji, yang udah punya guru, udah banyak ngaji kemana-mana, tidur mah cukup 4-5 jam mah cukup. Apalagi yang sering OVT, tidurnya mah pengen tidur cepet, tahu-tahu udah tarhim aja subuh, assalatu wassalam. Baru tidur kan. Begitu tuh 4, 5, 6 dah cukup lah, 4, 5, 6 jam cukup. Tapi saya punya guru bang, tidurnya dia cuma 2 jam. Tidurnya cuma 2 jam. Kenapa? Ya hari-harinya penuh dengan manfaat. Dia ngajar, ngurusin keluarga, ngurusin santri. Tidurnya cuma 2 jam. Kenapa saya tahu ya? Karena saya mendampingi. Tapi 2 jamnya beliau berkualitas. Kenapa ya? Karena Allah yang ngatur kan. 2 jam beliau langsung seger bangun pagi. Kalau saya mata bengap, ngeliat matahari makin kini tidur lagi kan. Tapi kalau orang-orang yang udah dekat sama Allah ya 2 jam cukup, 2 jam cukup. Bahkan kita dengar kan para ulama zaman dulu mereka subuh pakai wudunya. Artinya apa? Malam hari mereka menghidupkan malam dengan amal soleh. Kita wudu subuh pakai wudu baru, ya nggak masalah sih. Itu artinya kita malam nggak bangun kan. Dan mereka sholat subuh pakai wudunya isya. Sehari tidur 8 jam. Umur kita berapa ini? Umur kita berapa? Kalau saya kan tahun ini masih 18 jadinya. 18 kali. KTP baru jadi ya. Tambah 1. Umur kita nih yang dijatah sama Nabi, dijatah sama Allah. Allah ngejatahin, Nabi nyampein. Amaru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu kisaran 60 sampai 70
tahun. Kalau ada yang lebih offset dikit mah bonus itu. Cuman nggak dikasih kartu kuning bang, offsetnya mah. Kayak kemarin Allah yarham kakek saya meninggal 81 tahun. Memang udah waktunya kan? Udah waktunya. Nah kita umur 8, kasihan yang meninggal, bukan kasihan, emang udah waktunya. Yang kasihan kita, bisa jadi yang meninggal, yang kasihan malu, gua malu kasihan. bisa jadi begitu kan? Bisa jadi begitu. Bisa jadi yang mati yang kasihan sama kita, umurnya nyampe nggak ke sana 81 tahun. Makanya kadang kalau ada yang ulang tahun nih bulan Juli nih, bentar lagi. Saya emang nggak mau ngasih tahu keceplosan aja ini. Bulan Juni tanggal 11 bulan Juni tanggal 11. Umur kita nih belum tentu nyampe kan. Misalnya ada yang ulang tahun misalnya. Doain Ustaz mudah-mudahan panjang umur ya. Saya selalu revisi. Panjang umurnya dalam hal apa dulu? Kalau panjang umur kita nggak manfaat ngapain? Mending mati, ya nggak? Panjang umur dalam taat, panjang umur dalam manfaat. Pokoknya kita minta doa yang terbaik, begitu tuh. Dan nggak usah pakai lilin juga, ngapain? Kan orang nggak punya kerjaan itu. Atau lilin mau ditiup pakai dinyalain. Udah gitu dibuang lilinnya, mubazir nggak tuh? Mubazir. Umur kita belum tentu nyampe 81 tahun, tapi yang maknanya panjang umur bisa jadi dua. Umurnya benar-benar panjang, atau yang kedua amalnya yang panjang. Bisa umurnya yang panjang atau kebaikannya yang panjang. Makanya ulama-ulama tuh banyak yang nulis kitab, banyak berjilid-jilid, ratusan jilid. Umurnya berapa? 40-50 tahun. Pendek kan? Umurnya pendek tapi amalnya panjang. Umurnya pendek tapi manfaatnya panjang gitu. Kalau teteh pengennya gimana? Abang pengennya gimana? Pengennya saya mah ya panjang umur, panjang juga amal. Kata Nabi kan begitu, sebaik-baik orang yang umurnya panjang, amalnya banyak. Gitu dah. 60 dah umur kita, pastiin aja ya, bukan pastiin. Bayangin gitu, 60 tahun umur kita. 60 tahun kalau sehari kita tidur 8 jam. Kalau sehari kita tidur 8 jam, umur kita 60 tahun. Maka untuk tidur saja kita sudah 20 tahun, bayangin. Bukan putri tidur kita, bukan ini. Tidur aja hitungannya udah 20 tahun. Ibadah berapa? Kalau kata orang kan sholat mah nggak nyampe 5 menit tuh. 5 kali 5, 25. Dalam sehari berarti ibadah kita cuma 25 menit. Cuman jangan deh kalau di pandangan saya nih, depan saya ibadahnya mah nggak 5 menit. 1 jam paling minimal. Subuh sejam, zuhur sejam, mungkin sampai isya masing-masing sejam. Yang buletin biar enak ngitungnya juga. Walaupun nggak nyampe kan, subuh sama wirdul latif nggak nyampe sejam, zuhur sama ar-Rahman nggak nyampe sejam, asar sama ratib nggak nyampe sejam, maghrib sama zikir lain nggak nyampe sejam, isya sama sakron nggak nyampe sejam, tapi buletin aja sejam. Kalau ibadah kita tuh masing-masing sejam, umur kita 60 tahun, maka ibadah kita yang tercatat hanya 10 tahun. 10 tahun, 60 tahun, 20 tahun udah pasti tidur nih, udah pasti nih mah tidur. Yang 10 tahun ibadah. Kalau 10 tahunnya diterima semua. Kalau di dalamnya ada riya, ada ujub, ada kurang rukunnya, ada salah-salahnya, belum tentu 10 tahun kan. Bahkan maaf lahir batin, sholat kita seharian kemarinnya belum tentu diterima semua kan. Bahkan subuh, yang urusan subuh, yakin nggak diterima? Insya Allah ya, yakin. Itu mah pesimis. Ya harus positif begitu. Belum tentu diterima kan. Yang 10 tahun itu, 20 tahun udah pasti tidur, 10 tahun ibadah. Nah 30 tahun masih ngawang-ngawang, tahu ngawang-ngawang. Masih belum jelas, gaje begitu. Kata malaikat, gaje banget hidup lu. Gaje bedah. Asik sendiri. Ustadz asik deh. Asik sendiri. 30 tahun kita, 20 tahun jelas tidur, 10 tahun ibadah, 30 tahunnya lagi, nggak jelas kan?
Ada kita nongkrongnya, ada kita mancingnya, mancing ikan, mancing masalah, banyak tuh kan. Ya, ada goesnya, ada gosipnya, ada gibahnya tuh. 30 tahun, nggak jelas tuh. Tapi dengan ibadah yang 10 tahun tadi kita ngarepin surga, pantas nggak? Harusnya mah enggak. Cuman kasih sayangnya Allah nih, kita sebagai melalui perantara kemuliaan Nabi Muhammad, Allah pertemukan kita dengan bulan Rajab, pertemukan kita dengan malam Jumat, pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar, pertemukan kita dengan waktu-waktu yang mustajab, yang mana menyebabkan amal kita bengkak, amal kita gede. Makanya kalau kita bicara masa lalu, ya Allah, ibadah saya masa lalu berantakan. Selamat tinggal dunia lamaku. Wah, Masya Allah, lihat. Dunia lama kita, ibadahnya berantakan. Nah sekarang nih, selamat tinggal dunia lamaku. Apalagi yang kelima? Kan ku jemput dunia baruku. Nah dunia baru kita sekarang nih, udah tahu kan waktu-waktu yang mustajab, ya udah buat menutupi masa lalu kita tuh yang banyak kurangnya. Udah ibadah kita main simple aja, simple, kecil, tapi dilakukannya di waktu-waktu yang istimewa. Itu tuh yang namanya cerdas dalam beramal. Cerdas dalam beramal. Maka ya mudah-mudahan di bulan Rajab ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. I'lam anna Rajaban syahrun fadilun. Ketahuilah bahwasanya Rajab adalah bulan yang mulia. Wal ibadatu fihi laha ajrun jalil, dan ibadah yang dilakukan di dalamnya pun banyak mendapatkan pahala yang begitu istimewa. Khususon as-shaum fihi wal istighfar. Khususnya di dalamnya adalah amalnya apa? Puasa dan istighfar. Tuh. Rajab mah dua aja tuh pegang, puasa sama istighfar. Guru kita ngajarin apa? Ketika kita subuh sama maghrib baca istighfar tuh, khusus hanya di bulan Rajab. Kalau kalangan kita ada ngomongnya Rajab. Rajab. Apa yang kita baca? Allahumma ghfirli warhamni wa tub alaihi. Atau boleh juga Rabbi warhamni wa tub alaihi. Sama baik artinya. Habis subuh nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Langsung angkat tangan, jangan angkat jemuran. Masih pagi angkat jemuran. Angkat tangannya, Rabbi firli warhamni wa tub alaihi. Rabbi firli, boleh alayya, boleh alaihi. Rabbi firli warhamni wa tub alaihi. Rabbi firli warhamni wa tub alaihi. 70 kali. Habis 70 kali baru dah tuh baca wiridan setelah selesai sholat seperti biasanya. Khusus subuh sama maghrib baca. Jaga dah tuh berapa hari? Sama sebulan, 30 hari full kita jaga. Kalau kita bisa istiqomah, jaga baca yang tadi subuh sama maghrib. Harramallahu sya'rahu wa basyarahu minan nar. Allah haramkan apa nih? Rambutnya sama badannya tersentuh api neraka. Tuh. Rambut berarti posisinya di atas, badan di bawah, artinya seluruh badan. Kalau kita bisa ngejaga tadi itu Rabbil firli warhamni wa tub alaihi 70 kali subuh sama maghrib, 30 hari full, Allah haramkan tubuhnya tersentuh api neraka. Bukan terbakar loh, tersentuh. Kenapa tersentuh? Atau iya, namanya api neraka, kita tersentuh, jangankan kebakar, tersentuh. Kena uapnya aja nih, kayak kemarin lagi bakar-bakar ya. Kita lagi bakar sate, berasa kan uapnya tuh. Nah api neraka kalau kita berasa uapnya aja udah bikin badan kita hancur, kepotong, kecil-kecil tuh. Nah, makanya Allah bilang Allah haramkan tersentuh api neraka. Tuh ingat ya, amalan Rajab diantaranya kita berpuasa. Latihan dong puasa, jangan sampai nanti Ramadan berat. Rasulullah tuh Rajab puasa, Syaban puasanya makin banyak, puncaknya nanti Ramadan. Biar apa? Ibarat kata motor mau dipanasin dulu sebelum pergi. Biar nanti Ramadan kita bisa ngegas tuh. Kenapa ketika Ramadan kita amalnya dikit dengan alasan lemas ya? Karena nggak ada pemanasan dari Rajab. Dari Rajab dong puasa, pemanasan. Ya, biar Ramadan bisa ngegas. Kalau nggak ada pemanasan dari Rajab, Ramadan cuma ngegerang doang. Tahu deh, kebayang bang kalau motor lagi naik tanjakan tuh ngegerang doang, nggak naik-naik. Ngebul aja asap tuh.
Sama ibadah juga begitu di Ramadan. Ngegereng bae itu amal nggak naik-naik bulan Ramadan. Panasin mesinnya dari bulan Rajab. Puasa. Yang dianjurkan apa? Kemarin di hari pertama bulan Rajab. Yang kedua puasa 3 hari di bulan Rajab. Dianjurkannya di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu aja. Minggu mah libur. Minggu mau padangan bae kita. Minggu ada kopi paling. Kopi, iya. Tuh. Ini menandakan sama nih. Nggak boleh puasa khusus di hari Jumat doang, nggak boleh. Harus ada pendampingnya baik Kamis, Jumat atau Jumat, Sabtu. Makanya Rasulullah nganjurin Kamis, Jumat, Sabtu. Minggunya jangan puasa dulu. Kita dianjur. Apa dalilnya? Nabi Muhammad SAW menyampaikan barang siapa yang berpuasa setiap bulan haram. Bulan haram apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, kita masuk di Rajab nih. Barang siapa yang berpuasa setiap bulan haram pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, maka ditulis baginya pahala sebagaimana ibadah selama 700 tahun. Umur kita nggak nyampe 700 tahun kan, nggak kayak nabi-nabi dulu. 700 tahun, coba umur kita nyampe 700 tahun. Siapa? Nggak ada teman kita, jadi presiden sendiri kita. Kita ngelantik sendiri, kita pensiun sendiri. 700 tahun sebab kita puasa 3 hari aja di bulan Rajab, hari Kamis, Jumat, Sabtu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menyampaikan status hadis ini adalah dhaif. Tetapi hadis yang dhaif masih bisa kita, selama belum bukan hadis palsu ya. Hadis yang dhaif masih bisa kita buat pegangan, rujukan dalam fadhailul a'mal, dalam beramal. Insyaallah tetap mendapatkan pahala sebagaimana yang dituliskan tadi 700 tahun pahalanya. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, riwayat lain yang lain, maka sama seperti dia berpuasa 1 bulan full. Ini namanya cerdas dalam beramal. Kalau kita nggak bisa sebulan full, ya Allah berat banget sebulan, ya udah sehari di bulan Rajab, tapi maksimal yang sehari. Kalau catat sebagaimana puasa Rajab 1 bulan full. Barang siapa yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab, maka Allah akan tutupkan untuknya 7 pintu neraka. Barang siapa yang berpuasa 8 hari di bulan Rajab, itu Allah akan bukakan 8 pintu surga untuknya. Semua pintu surga ngablak dah tuh. Bebas kita mau masuk dari mana aja. Barang siapa yang berpuasa 10 hari di bulan Rajab, Allah akan ganti semua dosa-dosanya menjadi pahala. Allah ganti semua keburukannya menjadi kebaikan. Makanya tinggal pilih tuh mau yang 1 hari, 3 hari, 7 hari, 8 hari atau 10 hari. Komitmen sama diri kita. Tadi tuh mantarokar rohan di dunia. Jangan sampai kita leha-leha. Ayo kita capek-capek dah biar di surga nanti kita bisa seneng. Banyakin doa tuh, kemudian doa kebaikan, doain saya ya, doain Bang Andre. Mudah-mudahan keripiknya makin banyak. Ini ada keripik kulit buaya tahun depan ya. Banyakin doa di waktu-waktu mustajab, kata Rasulullah, khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. 5 malam yang di mana ketika kita berdoa di malam itu tidak akan tertolak. Awwalu lailatin min Rajab, 1 adalah malam pertama di bulan Rajab. Wa lailatul Jum'ah, malam Jumat. Wa lailatul nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Wa lailatul fitri wa lailatul adha, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Itu 5 waktu. Malam 1 Rajab udah lewat, maka kita jaga, kita kejar setiap minggu malam minggu kan tuh. Apalagi malam minggunya hujan. Masya Allah, luar biasa. Buat baca Yasin, baca Al-Kahfi gitu Bang. Malam minggu, malam Jumat hujan itu enaknya. Apalagi kalau baca Qurannya bareng istri. Pak, ini kalau laki-laki itu emang paling suka yang sama yang depannya NN. Laki-laki suka sama depannya N. Yang depannya N. Apa itu? Kopi. Ngopi. Nongkrong. Iya ya. Kopi ya kan. Nongkrong. Iya. Ngaji. Iya. Nyusul ke kajian. Jadi kalau ketinggalan kajian atau nyusul kalau niat ngaji, ya bener Bang.
Walaupun lagi halangan, kayak Bang Andre misalnya, lagi halangan ibadah gitu, ibadah apa aja lagi di perjalanan tetap ibadah walaupun cuma zikir. Yang perempuan juga begitu. Maaf lahir batin ya. Ini mah bukan di sini mah di Kamboja. Ada tuh beberapa kejadian ketika dia datang tamu bulanannya udah libur semua ibadahnya, walaupun tetap dia dapat pahala sebagaimana salah satu keistimewaan wanita tuh. Sebab kalau dia puasa, dia zikir baca Quran sebelum datang bulannya, dia datang bulan dia leha-leha aja pahala tetap mengalir sebagaimana dia ibadah. Bagus nggak? Bagus, cuman alangkah baiknya jangan libur full dong. Waktunya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tetap gelar sejadahnya. Tapi bukan sholat, apa? Zikir tuh. Buat menghidupkan waktu-waktu sholat. Manfaatnya apa? Biar nanti ketika sudah bersih, waktu masuk waktu sholat, dia udah punya pemanasan nih kemarin. Sholat tinggal sholat. Sama kayak tadi baca Rabbi firli warhamni wa tub alaihi kan. Walaupun subuh enggak sholat, maghrib enggak sholat, tetap gelar sejadahnya. Atau bedanya pagi sama sore dah tuh. Bedanya cuma enggak sholat. Tetap baca Rabbi firli warhamni wa tub alaihi 70 kali untuk mendapat keutamaan itu. Makanya kasih tahu Bang sama istri kita. Bisa dihapus nggak nih? Bisa dihapus nggak nih? Kebanyakan saya ngomongnya. Ayo, siapa? Ya Allah, jauhkan saya dari orang-orang yang suka merusak rumah tangga. Nih, ini bercanda tuh, bercanda. Hati saya mau kajian lagi. Enggak. Teh ngopi. Ngopi. Boleh. Kasih tahu ya, karena ada beberapa kasus begini nih. Maaf ya, subuh dia udah selesai. Udah nggak datang bulan lagi. Mandinya kapan tuh? Sebelum tidur dia baru sholat apa? Isya. Lah, subuh, zuhur, asar, maghrib dulu gimana? Kan saya belum mandi Ustaz. Pokoknya mandinya, sholatnya kan habis mandi. Enggak gitu konsepnya. Bahaya begitu. Bahaya. Kenapa bisa begitu? Karena mager waktu datang bulan nggak dipanasin mesin ibadahnya. Batas. Ya, namanya ketika udah suci ya mandi langsung sholat. Bukan entah siapa yang ngajarin ya, mungkin belum ngaji. Mudah-mudahan habis ini tahu dia. Batas sholatnya bukan patokannya mandi belum mandinya, jangan. Atau gitu mah enak 2 hari lagi baru mandi ya. 2 hari lagi baru enggak begitu, enggak. Makanya panasin mesinnya ya. Makanya ini salah satu masuk ke dalam materi kita juga nih. Yang masa lalu kita udah biarin tuh ya, jangan diratapi, nggak bakal balik lagi kecuali ada lorong waktu. Udah Ramadan tayang filmnya tuh, insya Allah saya ada di situ ya, ngedoain doang saya di situ mah. Mudah-mudahan lancar filmnya. Tapi Bang Andre kalau mau main film biasanya kan casting ya. Saya kemarin dapat info ini mah beneran teh, ada film layar lebar, nggak perlu pakai casting mah. Kalau Bang Andre bersedia langsung diterima. Jadi jenazah. Gini aja nih Bang. Tuh, makanya di waktu-waktu sekarang manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nih, di dalam hidup kita ini pasti akan ada yang namanya kejadian di masa lalu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Dan itu kita harus bisa tuh mau recover itu kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan di masa lalu. Kenapa? Biar langkah kita di masa depan jauh lebih baik. Jadi jangan biarkan masa lalu kita menghambat masa depan kita. Harus diperbaikin semua tuh. Semua yang terjadi di masa lalu punya alasan untuk membentuk kita di masa depan. Pun terbentuknya kita saat ini terbentuk dengan adanya masa lalu kita, baik yang tidak menyenangkan maupun yang menyenangkan. Jadi jangan diratapi, seandainya saya bisa balik, seandainya nggak bakal bisa balik. Justru disyukuri kejadian di masa lalu adalah yang membentuk kita saat ini. Kalau saat masa lalu itu kita nggak ketemu orang tersebut, mungkin saat ini kita dengan gampang membuka hati. Kenapa saat ini kita tidak gampang membuka hati? Kita karantina hati kita. Karena kita ketemu orang itu di masa lalu. Itu dia masa lalu yang membentuk kita lebih kuat di masa saat ini. Wadidaw, aye.
Teng. Satpor. Makanya hidup itu bukan tentang apa yang terjadi. Ingat ya, hidup itu bukan tentang apa yang terjadi, tapi hidup itu adalah tentang bagaimana kita menyikapi. Kalau apa yang terjadi nggak bakal maju kita. Tapi kalau kita bisa menyikapi semua yang terjadi di masa lalu, masa depan kita berjalan mulus. Maka di dalam hidup ini ada dua tipe. Ahlan wa sahlan, marhaban ya. Ada dua tipe. Yang pertama tipe tahanan. Tahanan apa Ustaz? Tahanan kota, tahanan apa? Pokoknya tahanan. Orang ketika dia menyikapi masa lalu ada dua tipe. Yang pertama tipe tahanan. Tahu tahanan enggak? Yang pakai baju Shopee itu. Baju oranye. Ketika kita menjadi tahanan, berarti di dalam tahanan, tamanan, taisan. Ketika kita menjadi tahanan, otomatis kita di dalam penjara. Di dalam penjara apa yang kita rasakan? Sedih, kesal, gelisah, nggak tenang, ya pengen marah, begitu. Itu adalah gambaran orang yang dia menjadi tahanan masa lalu dia. Itu adalah gambaran orang yang menjadi tahanan masa lalu. Apalagi jadi tahanan istri. Ya, ada belenggu yang menahan dia untuk maju. Makanya jangan mau kita jadi tahanan, ditahan oleh masa lalu, dibelenggu oleh masa lalu. Lepasin semua itu. Karena ketika kita mau bertahan di fase-fase itu aja tuh kita tertahan, maka lama-lama akan terbentuk yang namanya jeruji besi, bukan penjara ya. Kalau penjara kan itu menghambat ruang gerak kita. Tapi jeruji ini yang terbentuk itu menghambat potensi kita untuk muncul. Kita punya potensi ini, kita punya bakat. Cuman kita masih tertahan oleh masa lalu, kita nggak bakal timbul tuh potensi kita, nggak bakal timbul bakat kita. Maka jangan sampai kita ini tertahan, terbelenggu oleh masa lalu. Dulu aku itu dulu aja yang dipikirin. Padahal jangan dipikirin, disikapin aja dengan baik. Dulu mah begitu, oh berarti sekarang harusnya begini. Sehingga dengan kita punya narasi yang berseberangan, kita terbebas daripada borgolan jeruji tahanan masa lalu. Di live IG nggak ada suaranya. Di live IG nggak ada suaranya. Atau kayak ini nggak ada. Kita mulai lagi. Assalamualaikum. Oh berarti kudu dilepas aja deh nih mic-nya. Iya, langsung ditulisin aja. Gak usah pakai mic ya. Teman-teman maafin yang udah nyimak dari tadi. Tercatatannya minta mati Alfi pokoknya. Innalillahi. Udah ada suaranya ya? Jangan lupa tap layar. Bagaimana kita memaknai masa lalu, itulah yang akan menentukan kebahagiaan atau kesedihan kita di masa yang akan datang. Gitu. Itu tipe tahanan. Yang kedua, ada orang yang menyikapi masa lalu dia bukan jadi tahanan, jadi pelari, atlet lari gimana coba? Bayangin aja. Gitu dia lagi begini, dia nungging, dor. Ditembak tuh, dia lari langsung ke depan kan, melesat. Apa yang dia pandang? Ke depan doang. Ada pelari-lari gini. Tahu kenapa singa dikejar susah? Karena dia ketika lari, lihat aja singa ketika lari, fokusnya ke depan kan, matanya tajam. Wah, lari dia ke depan. Tapi kalau kijang, rusa, kenapa gampang ditangkap sama singa? Begitu dia singa lari, main lihatnya kanan kiri, begitu dia ngeliat ke belakang kakinya goyah, keterkam dah tuh. Kayak suara dia. Kayak suara siapa? Oke, yang pertama, jangan tipe orang kanan ketika menyikapi masalah. Jadi sebagaimana pelari tadi, fokus ke depan. Makanya sering saya sampaikan kan, kenapa yang namanya mobil itu kaca depan lebih gede
Gede, ada U-nya. Lebih gede daripada kaca spion. Kenapa? Ya Allah pengen kita natap ke depan kok. Masa lalu spion kita ngeliat sesekali aja. Oh iya, lihat ke belakang sesekali biar kita nggak terjebak di lubang yang sama kedua kalinya. Tuh, pelari juga apa? Dia ngeliatnya ke depan, dia ingat yang namanya pelari itu kan lintasannya kan sama, itu aja. Begitu dia lari dia ingat, oh di titik itu di pengkolan apa di putaran itu saya pernah jatuh tuh. Kalau dia bisa memaknai masa lalu dia ketika dia jatuh, namanya pelari itu nggak bakal jatuh di tempat yang sama. Kalau dia pinter, kalau keblinger jatuh lagi dia. Maka ketika kita menyikapi masa lalu, jadilah sebagai tipe orang yang pelari. Begitu tuh. Hidup kita nih pasti banyak tuh dikelilingi orang-orang yang menyemangati kita, menjatuhkan kita, yang memuji kita, kemudian membicarakan kita, omongan-omongan negatif gitu tuh. Pasti akan selalu ada. Tapi jangan sampai dimasukin ke dalam hati. Pinter-pinterlah kita dalam menyikapi kata-kata itu, biarin tuh. Kayak kapal aja teh, kapal itu berlayar di lautan, dia nggak bakal tenggelam karena emang kodratnya dia di atas tuh, fitrahnya di atas. Kapan kapal itu bisa tenggelam? Ketika kapal itu membiarkan air masuk ke dalam kapal dia. Bahkan orang-orang di dalam kapalnya enak aja, basah kita berenang nih. Jadi kagak tahu, lama-lama kapalnya tenggelam. Hidup juga begitu, kita nggak bakal jatuh, kita nggak bakal sakit. Yang bikin kita sakit apa? Kita membiarkan omongan orang masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati kita. Jangan biarin, orang mau ngomong apa biarin, terserah. Ya, kayak kapal tadi itu dia bakal tenggelam ketika dia membiarkan air masuk ke dalam kapalnya. Tapi selama kita membiarkan kata-kata itu, selama kita membiarkan anggapan itu, selama kita membiarkan omongan-omongan orang itu nggak masuk ke dalam hati kita, maka kita akan baik-baik saja. Maka benar di awal tadi saya sampaikan, hidup bukan tentang apa yang terjadi, tetapi hidup adalah bagaimana kita menyikapi. Tahun berapa tuh ya? Ada kisah, bukan kisah, kejadian nyata ini ada di YouTube kalau teman-teman bisa cek. Ada kuotanya. Ada 13 anak yang terjebak bersama gurunya di dalam gua. Itu gua kering, gua biasa. Cuma entah kenapa itu apa yang terjadi, peristiwa alam, goanya itu lama-lama ada air ngalir, lama-lama sampai penuh menutupi gua itu. Dan teman-teman tahu, kalau kita masih ingat ya, 13 anak bersama gurunya terperangkap di dalam gua selama 10 hari. 10 tahun. 10 tahun mah dia udah orang. Udah jadi fosil dia. 10 tahun kelamaan. Kadang-kadang sarapan dulu ngapa? Sarapan dia biasa. Tuh, dia kejebak di dalam guanya selama 10 hari. Itu ketika ada tuh ya dokumenternya dimasuk ke dalam, masya Allah, gelapnya luar biasa. Ketika ditemukan, teman-teman tahu dari mulut goa sampai ditemukannya anak-anak tadi jaraknya berapa? 6 km. Bukan 6 meter, 6 km. Jadi yang namanya penyelam itu bukan penyelam biasa, banyak relawan penyelam dari luar negeri yang sudah terlatih profesional, melimpahkan kekuatannya, keahliannya untuk mencari 13 anak bersama gurunya tadi. Dan proses penyelamatannya dramatis. 6 km dari mulut gua sampai ketemu tuh bocah-bocah, 6 km berenang. Dan setiap satu anak dikawal oleh 2 penyelam. Apa yang mereka lakukan selama di sana? Awalnya biasa panik kan, pengen keluar, kapan kita dievakuasi. Panik, tapi gurunya menyuruh mereka untuk tenang dengan cara apa? Mediasi. Kalau kita kan di kita ada apa istilah apa? Zikir kan? Zikir, muhasabah, tafakur.
Kalau namanya mereka bukan orang beriman, meditasi. Meditasi selama 10 hari, selama 10 hari itu mereka semua fokus untuk bermeditasi, menenangkan diri. Gurunya bilang, oh, jangan panik. Karena mereka tenang, nggak panik, itulah akhirnya penyelam tadi tuh yang menolong itu bisa menemukan mereka dengan keadaan selamat. Kalau mereka panik, mungkin ditemukan dalam keadaan mati. Sama kayak kita nih. Kita mati tenggelam. Kita mati tenggelam bukan karena kita nggak bisa berenang. Justru kita mati tenggelam karena kepanikan kita. Habis napas kita. Gaya berenang, gaya dada doang bilangnya kan. Bukan gaya dada gini. Minta tolong. Nah, kita mati tenggelam bukan karena kita nggak bisa berenang, karena kita panik. Kepanikan kita yang menyebabkan kita semakin terpuruk ke dalam, mati dah tuh, tenggelam. Sampai orang yang nggak bisa berenang sekalipun, kalau dia nol ya, skill berenangnya nol. Orang yang nggak bisa berenang sekalipun dia bisa selamat asalkan tenang. Lihat kalau orang tenang di laut tenang ya, dia lama-lama dia bisa ngapung tiduran tuh. Tiduran di air begitu ngapung sebab dia tenang. Kita juga begitu. Kita ini terjatuh, kita sakit, kita kecewa, kita banyak gagal, ya bukan karena kita nggak bisa, kita bisa. Kita gagal, kita kecewa, kita jatuh karena ketidaktenangan kita. Saya pernah lihat tuh nelayan yang terombang-ambing di lautan 4 hari, sampai gosong tuh kulitnya. Gimana dia? Nggak bisa berenang. Dia pegangan di puing-puingan. Begitu puing-puingnya hilang ke bawah arus, dia tiduran aja tuh. Selama sisa dari 4 hari tuh dia tiduran itu menghadap ke langit. Nggak bisa berenang dia, nggak bisa. Cuma sebab dia tenang dia bisa ngapung gitu. Dalam menghadapi masa depan juga begitu. Jangan panik-panik amat. Jangan panik amat. Kayak zaman COVID dulu, sebetulnya kita masih sehat. Bener nggak? Sehat. Cuman gegara di TV dikit-dikit COVID, di berita COVID, di Instagram kok COVID. Akhirnya kita batuk, COVID ini. Ditambah lagi ada orang-orang rese kan kadang di masjid mah kita batuk biasa, dia langsung. Saya pernah tuh ya, batuk doang gitu, gitu. Padahal udah saya tahan tuh, gitu. Teteh ngerasain lah gimana rasanya pengen batuk yang kenceng, cuman ngerasa lah gatel kan, gitu. Kita udah sesopan itu batuk kita masih diliatin, begitu. Akhirnya COVID lemas gara-gara pikiran sendiri itu. Saya habis hadatin orang hari Jumat. Saya bisa hadatin orang. Ya walaupun nggak perlu saya cuma saat itu saya jabat tangan, saya pimpin syahadat. Sabtunya ngabarin yang syahadat itu katanya dia masuk rumah sakit karena COVID. Langsung. Nggak panik awalnya. Paniknya kenapa? Gara-gara di WA tuh sama salah satu orang lah, salah satu pengurusnya. Kemarin siapa aja yang ikut mualafin. Pokoknya seminggu nggak boleh ke masjid ya. Ada indikasi tuh yang kemarin yang ngumpul semuanya, apalagi ustadznya yang salaman kena COVID. Langsung kan panik saya. Pagi saya ngajar masih seger teh. Duha dapat kabar begitu, langsung saya tuh ngedown. Tapi saya tetap ke masjid ya. Sebab saya ngerasa ya biasa aja kok. Orang saya sehari-hari rutin minum zaitun, minum habatus sauda, minum madu. Minum madu. Itu kan jaminan dari Rasulullah buat kita sehat kan. Madunya madu palsu tapi bukan madu asli. Kenapa madu? Iya madu palsu. Kalau madu asli efek sampingnya bahaya madu aslinya. Kalau saya minumnya madu asli bahaya bang. Efek sampingnya bisa piring pecah tuh. Tidur di luar itu efek madu asli. Saya minum madu rutin, habatus sauda, zaitun. Begitu dapat kabar begitu, saya ke masjid tetap. Tapi orang-orang yang bersama saya nggak ada satupun ke masjid tuh. Saya bilang lemah. Sombong dikit.
Cuma tetap, lama-lama kok beneran gak ada yang ke masjid yang orang-orang kemarin. Makin-makin dah tuh kan. Akhirnya 2 hari kemudian saya cek apa namanya dicolok-colok itu. Mana sakit banget lagi. Yang nyolok perempuan bang. Mungkin dia ingat sama seseorang kali ya, dia dendam. Udah mentok dicolok lagi. Kan nangis sebelah saya. Tuh, begitu saya keluar menunggu beberapa waktu, woi negatif dong, sehat lagi saya. Sehat lagi, ngajar lagi, olahraga lagi, futsal lagi tuh. Kan terkadang ya begitu, sakitnya kita, terpuruknya kita bukan karena ketidakmampuan kita, tapi pikiran kita tuh yang overthinking, pikiran kita yang negatif, yang selalu menyalahkan diri sendiri, yang menyebabkan kita susah untuk maju, sehingga kemudian potensi itu tidak bisa keluar dari diri kita. Maka masa lalu yang sudah terjadi biarin, jangan dipikirin. Fokus kita masa depan. Saat ini aja udah biarin. Mudah-mudahan teman-teman semua Allah berikan kekuatan, kebahagiaan, kesenangan, kemudahan, pokoknya yang baik-baik di tahun 2025 ini. Juga buat sahabat saya yang saya dengar nggak lama lagi insya Allah akan akan buka cabang usahanya, mudah-mudahan selalu bahagia. Insya Allah.